Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang solusi dan juga resiko gagal bayar pinjaman online. Tapi ini cukup menarik ya. Ada beberapa hal yang ketika pembahasan seperti ini itu banyak orang yang memang mengincar karena tujuan sebenarnya teman-teman mencari solusi-solusi ketika gagal bayar pinjol adalah gimana caranya agar utang kita itu bisa lunas tanpa kita harus bayar. Emang beneran ada nggak sih cara agar kita bisa lunas pinjaman online tanpa kita harus membayarnya? Nah, ini kan yang sering teman-teman cari. Pasti kebanyakan orang seperti itu. Atau kalau nggak gini deh, banyak orang-orang yang mengincar juga cara agar DC lapangan itu nggak datang menagih ke rumah. Nggak lunas nggak apa-apa dulu. Bunga jalan terus nggak apa-apa dulu. Yang penting DC pinjol nggak datang ke rumah. Bagi orang-orang yang mungkin sudah memahami tentang dunia perpinjolan seperti ini, tentu akan melihat hal itu sangat mustahil untuk kita kontrol. Karena ini di luar dari kontrol kita. Misal kalian sebagai orang galwe pinjol, apa sih yang bisa kalian lakukan agar utang kalian bisa otomatis lunas? Jawabannya nggak ada selain membayar. Jadi kalau ada orang-orang yang berstatement utang kalian otomatis lunas, utang kalian jadi akan lunas dengan sendirinya, itu sih hanya persepsi aja. Itu hanya keputusan sepihak yang kita buat sendiri. Secara kenyataan dan faktanya coba dicek di lapangan. Banyak yang bilang, bener nggak kalau misalnya data pinjol kita itu disebar, utang kita otomatis lunas? Coba dicek di lapangan. Cari teman kalian yang datanya disebar. Apakah bener di pinjol tersebut utangnya otomatis benar-benar lunas? Jawabannya kan tidak. Bener nggak? Coba deh, coba dicari sendiri, dicari tahu sendiri, coba untuk bisa berpikir secara kritis. Enggak kan? Nah, sekarang coba digali lagi. Apakah benar utang itu bisa lunas tanpa dibayar? Dalam kasus pinjol, memang ada kemungkinan dan iya. Tapi itu 1/1 juta kemungkinan yang terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa saya bilang ada yang bisa tiba-tiba otomatis lunas? Ya bisa jadi mungkin kesalahan data dari pinjolnya, mungkin pinjol tersebut pengen dalam tanda kutip memperbaiki data-data buruknya, jadi melunaskan utang-utang nasabah yang terdahulu, mungkin ya. Karena ada beberapa teman saya dan ada beberapa juga dari yang komentar, utangnya itu otomatis lunas, kebetulan dia di Aku Laku. Sudah 1 tahun lebih, di Slick OJK-nya itu tiba-tiba bersih, nggak ada lagi data utangnya. Mungkin kalau buka aplikasi Aku Laku, mungkin masih ada kali ya utangnya, tapi Slick OJK tiba-tiba menghilang. Artinya apa? Bisa jadi kan, artinya pinjol tersebut mengikhlaskan dalam tanda kutip atau memberikan pemutihan atau pembersihan buat nasabah-nasabah yang gagal bayar sehingga utang mereka akan terlihat lunas. Tapi kan kemungkinannya kecil sekali terjadi. Kemungkinannya sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Itu yang ke rata-rata yang tiba-tiba lunas aja itu butuh waktu 1 tahun 7 bulanan, hampir 2 tahun. Coba deh teman-teman, ada nggak di sini yang utang pinjol kurang dari 1 tahun tiba-tiba dianggap otomatis lunas tanpa kalian bayar? Saya rasa sih tidak. Saya rasa sih tidak ada. Oke, kalau mungkin pinjol tersebut kepepet dan takut dalam tanda kutip kena omel OJK, kok nasabah lo yang galbay ini banyak banget ya? Pasti ya mungkin bisa jadi mereka menghapusnya. Tapi kan nggak seperti itu. Jarang hal itu terjadi. Saran saya sih cuma satu. Jangan terlalu berharap buat teman-teman untuk untuk pinjamannya otomatis lunas. Jangan. Karena nanti kalian akan terlena. Nanti kalian akan meremehkan apa yang harus kalian lakukan seharusnya. Apa sih yang harus dilakukan di selanjutnya? Bukannya utang pinjol itu nggak berbahaya katanya. Memang tidak berbahaya, tapi kan kalian perlu wawasan-wawasan terkait hukum perdata, sanksi-sanksi yang diberikan OJK kepada pinjol yang nakal. Itu perlu kan kalian pelajari dan untuk tambah wawasan kalian. Tujuannya simpel, buat apa kita pelajari? Ya tujuannya adalah agar teman-teman semua nanti, agar teman-teman sekalian tidak gampang dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum DC lapangan. Apalagi banyak sekarang beredar DC lapangan palsu, mengaku-ngaku dari pinjol A, pinjol B, pinjol C, tapi ternyata nggak ada sama sekali, itu bukan mereka. Nah, inilah yang saya tidak ingin terjadi di kalian semua. Ya, oke. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.